Bicara tentang tantangan tadi, Ustazah Nada, ini sangat menarik sekali. Artinya ketika kita era teknologi seperti ini, semua ada dalam genggaman kita. Faktor yang paling penting adalah faktor pengawasan yang tidak terjadi seperti pada masa-masa yang lalu. Anak di depan kita terlihat sopan, santun, sudah istilahnya saya mencontoh Siti Khadijah, Rasulullah, tapi ternyata kita tidak tahu bagaimana dengan ketika dia ada di luar, sementara kabar yang kita dengar dari luar sebenarnya dia seperti ini. Nah, ini adalah tugas yang sangat berat bagi orang tua. Silakan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang orang tua ini tidak bisa kita lengah-lengah begitu aja. Oh, di rumah baik-baik aja, sholat oke, kemudian juga kayaknya baca Quran juga gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan yaitu bagaimana, di mana dia bergaul, kemudian dengan siapa dia bergaul. Hal ini yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena tanpa kita bertanya kepada anak kita tahu siapa teman-temannya, insya Allah kita bisa menggambarkan, ini anak kita ini kalau keluar kemana. Jadi perlu juga kita seorang ibu khususnya, karena kita lebih sering berdekatan dengan anak, boleh juga bertanya siapa temannya, kemudian boleh minta nomor telepon temannya. Nah, jadi tidak perlu kita bertanya langsung kepada anak, karena biasanya si anak akan terganggu. Nah, inilah pentingnya kita seorang ibu, bahwa ya udah minta nomor teleponnya, minimal kita punya. Satu masa tahu dia mau kemana, oh dia mau ke masjid, kemudian dia mau majelis, dia mau taklim, dia mau ketemu, mau kumpul segala macam. Minimal kita lihat bagaimana lingkungannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana dan siapa teman-temannya, insya Allah kita bisa menggambarkan, oh ternyata anak kita aman di luar. Kenapa? Karena kalau di rumah itu kan anak kita bersama kita, dalam pengawasan kita, meskipun hati-hati lagi, jangan juga kita santai-santai aja. Artinya apa? Udah kita buka kamar, ternyata anak kita lagi pegang handphone, kayaknya lagi belajar. Perlu juga diperhatikan itu yang dilihat apa. Karena Masya Allah, Subhanallah, ini sekarang di akhir zaman, ini fitnah yang paling sangat dekat di hadapan kita adalah handphone. Mohon maaf, ketika kita lagi buka handphone, tujuannya hanya ingin melihat yang baik-baik. Tiba-tiba ada yang masuk tanpa kita sadari. Kalau tidak dipupuki dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, ada rasa khauf, ada rasa takut. Takut ini bukan hanya takut kepada orang tua, tapi khauf minallah, takut sama Allah. Inilah ketakwaan. Ketakwaan itu yang paling mendasar adalah khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kita masuk ke dalam kehidupannya anak. Perlu. Karena kondisi saat ini sangat-sangat perlu kita turun kepada mereka. Karena handphone dalam genggaman. Boleh sesekali, ya ini beda-beda lagi. Kalau anak usia SMP, SMA mungkin handphonenya udah di private. Kita nggak tahu passwordnya. Ya, nah boleh sesekali kalau memang itu tidak bisa kita jangkau, ayo cari tahu siapa teman-temannya. Ya, jadi insya Allah dengan kita ada dalam kehidupannya dia, insya Allah kita juga bisa menjadi keamanan, ketentraman buat kita. Kemudian mengenai masalah amalan, yang harus difahami, kita orang tua punya sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa doa. Khususnya ibu, doanya Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan buat kita. Jangan pelit untuk berdoa, khususnya ketika setelah sholat fardu, dan lebih khusus lagi ketika di sujud terakhir pada sholat. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia ya, tetap pakai bahasa hati aja, tidak dilafatkan. Jadi kita sampaikan kepada Allah, kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Jadi hati-hati nih. Saya pernah satu masa disampaikan oleh salah seorang guru saya, beliau bercerita bahwa beliau ini pernah berhadapan dengan satu keadaan yang dimana melihat punya anak itu 7 dan 7-7-nya ini menjadi hafiz-hafizah dan jadilah gitu ya. Kemudian ditanya, apa sih triknya? Kok anak-anak yang 7 ini menjadi hafiz-hafizah, kemudian soleh-solehah gitu ya? Ditanya kepada orang tuanya, saya selalu hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik yang saya lontarkan dalam lisan saya adalah kalimat thayyibah. Lagi kesel, jangan pernah kita mengatakan, duh nyebelin banget sih. Duh nakal banget sih, betul yang tadi Ustazah Oki sampaikan. Kalimat thayyibah, artinya apa? Masya Allah, aktif banget sih. Jadi kita rubah kalimatnya. Ini sebuah amalan yang ringan, tapi insya Allah berdampak sangat besar. Kenapa? Sekali lagi, anak adalah aset. Ya, anak adalah aset. Dan kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa walidihi min kasbihi. Sesungguhnya yang atyab, yang paling bagus seseorang itu apabila dia makan dari jerih payahnya. Kita usaha, dapat untung, dapat uang, kita makan halalan thayyiban, itu yang paling atyab. Wa walidihi min kasbihi. Anak kalau kita didik dengan didikan yang benar, itu adalah
hasil jerih payah kita itu yang paling bagus dan insya Allah mulia. Dunia sampai ke surga. Amin. Ya Baik, Rabbal luar biasa alamin. sekali. Kadang-kadang kita juga ini memaksa anak untuk sabar, orang tuanya sendiri juga nggak sabar. Terima kasih atas ilmu yang diberikan di dalam kesempatan kali ini Ustazah. Dan demikian tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga apa yang telah kita dapatkan di dalam kesempatan kali ini menjadi bekal kita. Tapi yang paling penting adalah berdoa. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kita aminkan insya Allah akan didengarkan oleh Allah. Dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.